Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog, saya Doni De Keizer. Pemirsa, memendam masalah selama 12 tahun, akhirnya para hakim murka. Sebagian di antara mereka telah melakukan cuti massal alias mogok bersidang sejak 7 Oktober lalu. Mereka resah sebab sejak 12 tahun gaji dan tunjangan tidak pernah naik. Hari ini mereka menemui anggota DPR yang baru dilantik 1 Oktober lalu untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan. Yang progresif adalah Prabowo Subianto meski belum dilantik menjadi presiden, cekatan merespons keresahan para hakim tadi. Berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang menjawab datar tuntutan, Prabowo justru memberi harapan. Untuk membahas lebih jelas tuntutan para hakim ini, kami menghadirkan melalui sambungan Zoom juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Ar-Rasyid. Selamat malam Pak Fauzan. Selamat malam Mas. Terima kasih bergabung bersama kami. Sebelum kita diskusi, saya ajak Anda untuk menyimak tayangan statement berikut ini. Pak, ada tanggapan soal para hakim yang mogok sidang untuk meminta kenaikan gaji? Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi. Terima kasih Bapak. Ya, antara lain kita sudah sepakat tadi bahwa selain kemudian urusan mengenai kesejahteraan, tunjangan dan lain-lain, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan dalam Undang-Undang Jabatan Hakim supaya kawan-kawan hakim seluruh Indonesia ini bisa terjamin dalam beberapa hal. Sebenarnya kemarin-kemarin pada saat aspirasi dari kawan-kawan ini kami secara simultan sudah melakukan pertemuan-pertemuan. Boleh dicek dengan Menpan RB, boleh dicek dengan Menteri Sekretaris Negara, boleh dicek dengan Menteri Hukum dan HAM, kami sudah bertemu. Nah, sehingga pada hari ini kami sudah dapat kesimpulan sebenarnya. Demikian. Kalau Bapak yang Anda sampaikan itu boleh nggak dibilang bahwa Anda sebenarnya menagih janji Pak Prabowo? Exactly, absolutely true. Betul sekali. Kami menagih janji Pak Prabowo bahkan dari kampanyenya dari tahun 2014. Minimal ya. KPK mengatakan gaji hakim itu 0 tahun, minimal 50 juta, minimal. Itu KPK. Penelitian lainnya, kalau tidak salah pernah Pak Prabowo menyebut 90 juta. Tapi kami tidak menyebut seperti itu. Kami cukup saja dikalikan inflasi kira-kira berkisar 25 sampai 30. Itu saja. Baik, kita diskusi dengan juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Pak Fauzan. Apakah sudah semua tuntutan Anda terpenuhi responnya? Ya, terima kasih. Ada 4 tuntutan kami dan sampai hari ini semua aspirasi sudah disampaikan melalui proses aksi audiensi. Walaupun kami sebut dengan aksi, tapi sebenarnya kami bukan aksi di jalanan, tapi aksi melalui proses audiensi dan juga rapat dengar pendapat. Semua tuntutan sudah kami serahkan, semua pertimbangan terhadap tuntutan kami juga diserahkan, kajian-kajian yang sudah kami lakukan di Solidaritas Hakim Indonesia itu juga sudah kami serahkan. Tinggal menunggu bagaimana penentu pembuat kebijakan menyusun apa yang menjadi tuntutan kami, Mas. Ya, artinya masih perlu waktu untuk realisasi tuntutan Anda dan teman-teman hakim ya, Pak ya? Tentu, kami juga akan melihat perkembangan yang setelah pasca audiensi ini. Kami akan terus mengawal janji-janji para pimpinan kami dan juga presiden terpilih dan juga janji-janji dari seluruh anggota Dewan yang terhormat yang tadi sudah sangat baik mendengarkan kami dengan sabar dan juga memberikan apresiasi terhadap pilihan-pilihan yang telah kami lakukan dalam aksi kali ini. Demikian, Mas. Iya, dalam masa akhir jabatan Presiden Jokowi memang tentu Presiden tidak boleh lagi mengambil keputusan vital atau keputusan besar, apalagi memengaruhi APBN. Artinya harapan Anda bisa diwujudkan oleh Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Harapannya seperti itu ya, Pak ya? Harapan kami negara jangan memperlama abai terhadap hak-hak hakim, sebab kita ketahui bahwa sudah 12 tahun hak-hak hakim itu diabaikan. Kami tidak terlalu meminta banyak, yang penting hentikan pengabaian ini. Kalau bisa secepat mungkin, tentu harapan itu juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah melalui kementerian lembaga yang sudah kami kunjungi. Kita tunggu saja bagaimana pemerintah menanggapi itu. Ya, artinya secepat mungkin setelah Presiden baru dilantik, kabinet terbentuk dan Menteri Hukum dan HAM dilantik, begitu? Untuk waktu kami kira kami sudah percaya kepada pimpinan Republik ini. Silahkan pimpinan memberikan kebijakan.
kami sebagai anak bangsa sudah menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dan apa yang menjadi hak-hak kami dalam konstitusi yang sudah diatur, Mas. Demikian. Ya, Pak Fauzan, saya minta Anda memberikan ilustrasi seberapa parah sih sebenarnya gaji hakim yang selama 12 tahun itu belum pernah ada penyesuaian. Mungkin Anda bisa mencontohkan di hakim pengadilan negeri, kemudian tingkat selanjutnya seperti apa? Ya, yang paling terdampak sebenarnya adalah hakim-hakim muda yang saat ini menjadi hakim di pengadilan kelas 2 yang notabene berada di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hakim-hakim muda ini bekerja itu pola mutasinya itu nasional, Mas. Jadi bisa jadi dia putra daerah Aceh bekerja di Papua bisa. Putra Papua bekerja di Sumatera bisa. Sehingga memang nilai yang 2012 tahun yang lalu itu sudah mengalami penurunan nilai yang cukup tajam, apalagi 12 tahun. Jika kita bisa melihat harga emas di tahun 2012 dengan harga emas di tahun ini, itu kenaikannya cukup signifikan, Mas. Bisa sampai 3 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan penurunan nilai tersebut juga hari ini harus dihadapi oleh hakim selama 12 tahun. Demikian. Ini hakim muda usia kerjanya berapa tahun, Pak Fauzan? Hakim muda itu golongan 3A biasa sampai dengan 3C. Kalau untuk usia masa kerja bisa 0 sampai dengan 12 tahun, Mas. Oke, golongan 3A artinya ini lumayan lah, tidak terlalu rendah ya. Nah, kalau dibandingkan dengan lembaga lainnya di tanah air kita untuk golongan 3A dan 3C, seperti apa ilustrasi gajinya? Ya, yang perlu difahami adalah posisi hakim itu tidak sama dengan posisi pegawai negeri sipil lainnya. Hakim dalam konstitusi kita disebut sebagai pejabat negara. Maka akan apple to apple jika membandingkan hak-hak keuangan hakim dengan pejabat negara lainnya. Coba dibandingkan bagaimana hak-hak keuangan hakim dengan para anggota dewan di daerah misalkan. Itu baru apple to apple. Jadi sesama pejabat daerah ataupun pejabat negara. Tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil lainnya. Tapi walau begitu pun, Mas, sekarang sudah menjadi masalah karena pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan agama itu mendapatkan tunjangan kinerja yang beberapa waktu ini, beberapa tahun belakangan sudah mengalami kenaikan sampai 4 kali. Walaupun misalkan di pokok itu ada kenaikan 4-6%. Tapi saat ini kondisinya gaji pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan itu sudah ada yang mengalahkan gaji hakim 0 tahun, Mas. Jadi posisinya memang penyesuaian 12 tahun yang terhenti ini cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi kejiwaan hakim di daerah, kondisi kesejahteraannya, begitu. Demikian. Kalau gaji hakim tidak bisa dikomparasi dengan gaji ASN lain, Pak Fauzan, apakah secara ilustrasi misalnya kalau kita ambil contoh untuk ASN golongan 4A atau 4B begitu, masuk atau tidak? Tidak bisa karena status jabatannya berbeda, Mas. Jadi jika ingin mengkomparasikan hakim itu harus dikomparasikan dengan pejabat negara lainnya. Demikian. Komponen penilaian untuk tugas hakim itu untuk menentukan gaji atau remunerasi itu apa saja, Pak Fauzan? Untuk penentuan tentu yang paling layak untuk menjelaskan itu adalah pemerintah, sebab selama ini yang menentukan nilai terhadap gaji pokok, nilai terhadap tunjangan jabatan hakim itu diatur melalui peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang sudah kita gugat. Kemudian di tahun 2012 tentang gaji pokok sudah ada juga putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa terhadap gaji pokok hakim itu harus dibedakan dengan PNS. Itu sudah ada putusannya, sudah berkekuatan hukum tetap. Namun sejak tahun 2018 sampai hari ini pemerintah belum juga melakukan penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Agung itu. Jadi ini juga menjadi masalah sebenarnya, Mas. Jadi yang pertama tunjangan jabatan sudah 12 tahun tidak mengalami penyesuaian. Yang kedua gaji pokok sudah sejak 2018 itu sudah diperintahkan oleh putusan Mahkamah Agung agar nilainya diubah dibedakan dengan PNS lainnya karena status jabatannya beda. Itu pun tidak dilakukan oleh pemerintah. Sehingga ada tukin nggak? Tunjangan kinerja ada? Gimana? Ada tukin juga untuk hakim? Tidak, sejak 2012 tunjangan kinerja hakim tidak mendapatkannya lagi. Jadi untuk THP-nya yang melekat itu hanya pada gaji pokok dan tunjangan jabatan. Jadi gaji pokok plus tunjangan jabatan. Ini berbeda dengan jabatan fungsional kalau hakim ya, Pak? Gimana maksudnya? Kalau hakim ini posisinya berbeda dengan jabatan fungsional ya di kementerian dan lembaga?
Ya, dilihat dulu statusnya, Mas. Kalau dia PNS, maka tidak bisa disamakan dengan hakim, Mas. Oh, Karena oke. dalam konstitusi juga dijelaskan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman itu memang para hakim gitu. Jadi dia bukan PNS. Oke. Banyak sekali aturan yang juga menjelaskan bahwa hakim itu pejabat negara. Jadi Iya. agar seimbang dia komparasinya harus dikomparasikan dengan pejabat negara lainnya seperti paling dekat mungkin anggota DPRD di tingkat daerah tersebut. Gitu. Anggota DPRD di daerah di tempat dia bertugas begitu ya? Ya, jika ingin dikomparasikan, karena Oke. yudikatif, eksekutif, dan legislatif, pembagian kekuasaan di negara kita ini, ketiga pilar ini harus berdiri sejajar agar Ya. memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika Ya. salah satu pilar tidak disejajarkan, ini menjadi masalah pembagian kekuasaan kita, Mas. Ya. Sampai hari ini, aturan keuangan untuk yudikatif itu masih melekat di eksekutif. Maka salah satu tuntutan kita juga agar kemandirian anggaran di Mahkamah Agung itu segera diwujudkan. Maka kami mendorong dibahas juga tadi di DPR agar kemandirian anggaran itu juga bisa terwujud. Karena kita masih proses menuju sana saat ini. Ya, kalau bagi hakim-hakim yang kebetulan juga menduduki jabatan struktural, itu ada tunjangan struktural atau penerimaan lain yang diterima hakim tersebut? Tidak ada, yang disebutkan hanya tunjangan jabatan hakim, mungkin yang ketika itu dia menjadi ketua pengadilan, itu baru ada. Oke. Tapi tunjangan jabatan khusus sebagai ketua itu tidak. Oke, baik. Pak Fauzan, saya minta Anda memberikan ilustrasi contoh misalnya seorang hakim di pengadilan kelas 2, golongan 3A, gajinya berapa, tunjangan jabatannya berapa, dan yang dia terima take home pay itu total berapa, Pak Fauzan? Ya, untuk hakim 0 tahun itu gaji pokok sekitar 2,5, kemudian tunjangan jabatannya 8.500.000. Jadi total mungkin dipotong lain-lain sebagainya sekitar 11.500.000. Itu 11. dia harus hakim itu gajinya 11.500.000, yang notabene dia tidak menjadi hakim di mana dia di mana dia tinggal seperti yang saya gambarkan tadi. Bisa saja dia orang Aceh, kerjanya ke Papua dengan gaji segitu. Tunjangan kemahalan di daerah tertentu tidak ada? Ya, ada tunjangan kemahalan. Itu juga salah satu poin di dalam PP 94 2012 yang kita minta untuk diubah. Karena tidak merata dan tidak adil bagi beberapa daerah. Ada beberapa daerah pengadilan yang hanya karena perbedaan nomenklatur tapi berada pada provinsi yang sama, dia tidak mendapatkan tunjangan kemahalan. Jadi itu paket komplit, Mas. Jika kita lihat PP 94 2012, di dalamnya mengatur yang pertama, ada gaji pokok. Yang kedua, ada tunjangan jabatan. Yang ketiga, ada tunjangan kemahalan. Dan fasilitas-fasilitas lain, tapi yang lebih konkret hanya 3 hal ini. Nah, 3 hal ini sudah tidak ada penyesuaian nilai dari semenjak 12 tahun yang lalu. Sehingga tentu ini menjadi masalah. Bayangkan kalau misalkan Mas pribadi, misalkan reporter, gajinya hari ini sama dengan gaji 12 tahun yang lalu. Tentu kan akan menjadi masalah terhadap kinerja, terhadap performa, terhadap semangat, dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mendorong agar ini segera diperbaiki. Agar apa? Agar kami hakim-hakim muda terus menjaga performa, terus menjaga kinerja, dan tentu yang paling penting adalah, Mas, terus menjaga integritas. Karena lebih bagus kami mengemis pada negara ketimbang kami mengemis kepada para pihak yang berperkara. Itu poinnya, Mas. Iya, ini menarik ya. Artinya Pak Fauzan, apa yang menjadi tuntutan hakim ini bukan menjadi legitimasi hakim tanda petik main-main dalam proses persidangan ya. Karena yang dia bawa pulang itu sekali lagi tanda petik hanya sekitar 11 juta begitu. Ya, betul sekali. Jadi hakim-hakim yang memeriksa berbagai perkara jenis pidana, berbagai perkara jenis perdata, bisa saja yang sedang diperiksanya perkara dengan nilai mata rupiah yang sangat besar, dia hanya digaji 11 juta, Mas. Dan itu dialami rekan-rekan saya hakim-hakim daerah di seluruh Republik Indonesia ini. Maka kenapa hari ini kita bersuara Solidaritas Hakim Indonesia ini berangkat dari keresahan hakim peradilan negeri, hakim-hakim peradilan agama, dan hakim-hakim di peradilan tata usaha negara. Ini harus menjadi konsentrasi sebab kami tidak mau, Mas, hakim-hakim muda akhirnya runtuh integritasnya. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh negara. Bagaimana mungkin dia bisa memeriksa perkara, memeriksa berkas-berkas perkara, alat-alat bukti surat, alat-alat bukti saksi dengan baik, benar, dan serius. Jika dalam pikirannya dia masih mengkhawatirkan keamanan anak istrinya di rumah, mengkhawatirkan bagaimana tabungan di masa tua, mengkhawatirkan bagaimana dia bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang baik, itu tentu itu akan mengganggu performa dan kinerja Pak Hakim tersebut.
Maka ini adalah usaha kami untuk menjemput rezeki yang halal dengan cara yang legal. Sebab yang kami lakukan ini bukan mogok hakim, Mas. Maka saya kritik judul headline di TV hari ini. Kita bukan mogok hakim. Hakim itu memiliki hak cuti 12 hari dalam setahun yang jika diambil itu tidak mengganggu hak orang lain. Jadi hakim-hakim yang melakukan hari ini, dia rela mengambil hak cutinya yang resmi, yang harusnya digunakan untuk bersama keluarga dan anak-anak, ia pakai untuk Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia. Jadi ini semua kami lakukan, ini dengan cara-cara yang legal, resmi, karena kami tidak mau menuntut hak, tapi mengganggu hak para pihak. Maka saya juga perlu sampaikan bahwa tidak ada persidangan yang dirugikan, sebab mekanismenya sudah ada. Jika dalam satu majelis ada 3 hakim, jika ada 1 hakim yang cuti, maka mekanisme hukumnya sudah diatur memang. Sidang harus tetap dilakukan, tapi agendanya penundaan sidang. Itu hukum acaranya sudah diatur. Jadi kita tidak ada mogok sidang, kita tidak ada mogok kerja. Tidak mengorbankan masyarakat ya, pencari keadilan ya? Tidak, kami bisa jamin. Karena semua proses, semua aturan hukum acara ada caranya masing-masing. Hakim juga diberikan cuti, sama seperti pegawai pajak yang cuti, pegawai pelayanan publik yang cuti. Tentu itu seperti Mas juga reporter juga pasti ada juga hak cutinya. Dan itu kan ketika kita ambil bukan berarti kita mengganggu hak masyarakat. Yang salah itu jika hakim mogok kerja, itu yang salah, Mas. Kalau cuti bersama tidak ada yang salah di situ. Ya, artinya hakim menggunakan haknya ya, yang memang diberikan sebagai seorang hakim atau profesional. Pak Fauzan, setelah mendengarkan rincian yang Anda sampaikan, saya harus menyampaikan apresiasi. Jadi hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang Anda ceritakan tadi itu, ternyata selain harus menjaga integritas, juga harus menjaga level keimanannya. Karena seperti Anda katakan tadi, bagaimana dia harus fokus bekerja, melakukan penanganan perkara, sementara pikirannya terpecah ke rumah, ke anak atau istrinya. Menarik. Dan ini tentu menjadi catatan besar siapapun yang menjadi presiden ya, meski Pak Prabowo kemudian sudah memberikan harapan bagi Anda. Sebelum kita rehat sejenak Pak Fauzan, saya mau tanya dulu. Kalau misalnya seorang hakim dengan golongan 3A atau 3C di pengadilan kelas 2, itu di kabupaten kota ya, dia bertugas ya? Ya, betul. Oke, berarti kita akan coba komparasi dengan gaji anggota DPRD kabupaten kota. Anda punya gambaran atau ilustrasi nggak? Kira-kira sebut saja di sebuah kabupaten kota di Pulau Jawa atau kemudian di luar Jawa. Tidak, saya tidak punya data konkret, tapi di dalam kajian-kajian, seminar-seminar, tulisan-tulisan yang sudah terpublish di jurnal-jurnal bersinta, Scopus, dan lain sebagainya, banyak sekali data sebenarnya. Tapi untuk malam ini, saya tidak pegang data karena khawatir salah data malah menjadi masalah kan. Jadi untuk itu saya tidak punya data. Oke, jadi kenaikan yang Anda tuntut itu total berapa persen dalam artian penyesuaian 12 tahun yang tertunda itu jadinya berapa? Ya, kami sudah melakukan penelitian ringkas dengan rumus-rumus dan variabel yang sudah kami pertimbangkan. Kami meminta selama 12 tahun ini penyesuaian nilai dari 12 tahun yang lalu kenaikannya 142%, Mas. Saya kira nilai 142% setelah menunggu selama 12 tahun dan dengan rumus pertimbangan yang tadi sudah juga kami lakukan kajian, itu sangat wajar dan tuntutan ini sudah kami serahkan kepada pimpinan di DPR, pimpinan kami di Mahkamah Agung, agar dapat dipertimbangkan. Tentu permintaan ini juga sudah melalui kajian-kajian yang kami lakukan secara cepat. Walaupun sebenarnya bukan tugas kami yang melakukan kajian itu. Sebenarnya bukan tugas kami adalah memeriksa perkara, menerima perkara, memeriksa dan memutus perkara. Itu tugas pokok hakim. Tapi karena tidak ada lagi yang melakukan itu, maka kami harus menyisihkan waktu istirahat kami untuk melakukan penelitian. Ini memang hal yang membuat kami juga harus bersuara. Kalau tidak bersuara, tidak ada yang menyuarakan kami, Mas. Artinya selama ini Anda menganggap negara abai pada profesi hakim? Betul, negara abai selama 12 tahun. Oke, kenapa baru sekarang, Pak Fauzan, di ujung masa jabatan Presiden Jokowi, setelah 12 tahun Anda bersabar? Usaha-usaha sudah dilakukan sejak tahun 2018, Mas. Kita menggunakan judicial review terhadap PP 94 2012 dan sudah ada putusan. Kami tunggu sampai sekarang pemerintah tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut. Kemudian kami juga sudah melakukan upaya-upaya menyampaikan aspirasi melalui organisasi profesi di Ikatan Hakim Indonesia. Kemudian pimpinan pusat kami di IKHI, Ikatan Hakim Indonesia, sudah meneruskan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung juga sudah meneruskan kepada
Presiden. Presiden sudah memerintahkan kepada Kementerian Menpan. Kementerian Menpan sudah ke Kementerian Keuangan. Ini proses yang cukup lama kami tunggu, dan kalau tidak kami bersuara, itu tidak jalan-jalan, Mas, prosesnya. Ya, tapi kan Kita lihat dalam 5 hari belakangan, baru di situ ada izin prinsip dari Kementerian Keuangan. Apakah harus begini terus? Maaf, Mas, ini hakim bersuara ini secara etis sebenarnya kami juga tidak mau di posisi ini. Tapi ini seperti siklus 12 tahun sekali. Coba kita lihat kejadian di 12 tahun yang lalu, tahun 2012. Tahun 2012 hakim juga teriak seperti ini. Saat sudah di atas 10 tahun tidak ada perhatian dari pemerintah. Jadi latar belakang lahirnya PP 94 2012 itu juga seperti kejadian hari ini. Kami tidak mau hakim-hakim muda, hakim-hakim generasi setelah kami harus melakukan ini dulu. Barulah dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan dan jabatan. Kalau begini sistem negara kita, akankah hadir pengadilan yang bersih, Mas? Akankah citra buruk terhadap hakim yang saat ini dicap sebagai hakim itu korup, hakim pemain perkara, mudah disuap, itu bisa hilang? Kan tentu tidak. Maka kami bersuara hari ini, yang pertama, perbaiki kesejahteraan, yang kedua, dorong pembahasan RUU jabatan hakim agar sistemnya jelas dan konkret, kemudian yang ketiga, dorong RUU Contempt of Court untuk disahkan, dan yang keempat, Mas, berikan jaminan keamanan bagi hakim di daerah, karena hakim saat ini banyak sekali yang mendapatkan intimidasi, banyak sekali mendapatkan ancaman, tidak ada perlindungan, tidak ada kepastian perlindungan. Bahkan kita tahu, coba nanti di Google teman-teman semuanya, ada hakim sampai bisa dibunuh di dalam ruang sidang, dilempar pakai kursi, pakai tali pinggang, dimaki-maki di ruang sidang. Beginikah Republik ini ingin menginginkan posisi hakim? Tentu kan tidak. Kita sebagai anak bangsa tentu menginginkan negara ini akan lebih baik ketika anak-anak kita nanti menikmati masa mudanya ketika itu. Jadi bagaimana Indonesia kualitas hakim, kualitas hukum 10 tahun yang akan datang jika kita semua diam? Tidak ada yang menyuarakan. Akhirnya hakim yang harus bersuara. Ini menjadi poin penting, Mas. Kita semua ingin agar hakim-hakim bersih. Saya yakin kawan-kawan yang teriak hari ini, hakim-hakim yang teriak hari ini, mereka adalah hakim-hakim yang sedang berjuang, berkeringat, berdarah-darah, memastikan dirinya bersih, Mas. Oke. Kalau Pak Fauzan sendiri sehari-hari hakim juga atau bukan? Ya, saya hakim tentu, sebab bergabung di Solidaritas Hakim Indonesia. Tugasnya di mana sehari-hari, Pak Fauzan? Saya bertugas di Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Mas. Oke, baik. Pak Fauzan, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya sesaat lagi. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kita tengah berdiskusi dengan juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Ar-Rasyid. Sebelum saya kembali menyapa Pak Fauzan, saya ajak Anda pemirsa, mari kita lihat sama-sama tayangan grafis berikut ini. Ya, pemirsa, ini terkait data kesejahteraan hakim, gaji dan tunjangan yang tidak memadai, kemudian inflasi yang memang terus meningkat setiap tahun. Kalau saya tidak salah, 12 tahun terakhir sudah 30% lebih mungkin ya. Tunjangan kinerja yang hilang sejak tahun 2012. Kemudian ada juga tunjangan kemahalan yang tidak merata di beberapa provinsi misalnya. Beban kerja dan jumlah hakim yang tidak proporsional, serta kita juga harus memperhatikan faktor kesehatan mental. Hakim meski wakil Tuhan di muka bumi, hakim juga manusia. Harapan hidup hakim menurun. Rumah dinas dan fasilitas transportasi yang tidak memadai, kemudian terdampak juga pada kesejahteraan keluarga hakim. Tadi juga disampaikan Pak Fauzan mengenai risiko keamanan para hakim, khususnya di daerah-daerah tertentu, dan juga kurangnya keberpihakan terhadap hakim perempuan. Banyak juga ya Pak Fauzan ya. Saya dengan tidak bermaksud bicara soal banyaknya masalah hakim, tapi kita harus fair ketika kita masyarakat menggantungkan nasibnya di tangan hakim yang megang palu, sementara hakim sendiri pikirannya dipenuhi dengan banyak masalah. Apakah itu sudah cukup seperti yang saya sampaikan tadi, data-data itu Pak Fauzan? Cukup, Mas, sebab sepertinya data itu juga diambil dari press release dari Solidaritas Hakim Indonesia. Betul. Pasca mengumumkan
akan dilakukannya gerakan cuti bersama hakim se-Indonesia. Jadi itu adalah fakta-fakta, karena kami juga sekarang lagi berhadapan dengan anggapan masyarakat yang selalu beranggapan hakim itu sudah sejahtera. Jadi ada juga pandangan yang mengatakan hakim itu harus silent cop ya, harus menjadi orang yang fokus pada pekerjaan, kemudian tidak terlalu banyak bicara dan fokus menuntut ilmu, fokus mengembangkan diri dan fokus menjaga integritas diri dari suap dan lain sebagainya. Ya. Tapi kan jabatan hakim tidak membuat harga tiket pesawat menjadi murah. Jabatan hakim tidak membuat biaya anak sekolah kami menjadi murah. Jabatan hakim tidak membuat keamanan kami itu kemana saja kami bisa bebas dan tenang. Tidak kan? Ada faktor hak-hak dasar yang sudah dijamin oleh konstitusi yang harusnya dipenuhi oleh negara. Agar apa? Agar kualitas keadilan, kualitas putusan hakim di semua pengadilan, di berbagai pengadilan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat. Kita kan bercita-cita seperti itu, Mas. Pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, putusannya menggambarkan keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat, dan juga kepastian. Tapi mungkinkah itu terjadi jika para pengadil sendiri hak-haknya tidak dipenuhi? Tentu ini akan jadi masalah. Tidak mungkin kita berharap orang melakukan sesuatu tugas secara maksimal, tapi hak-haknya yang sudah dijanjikan, ini saya perlu tekankan, hak-hak hakim yang saya sebutkan tadi, itu semua dijanjikan dipenuhi oleh negara. Masalahnya selama ini adalah ketika kita menuntut kesejahteraan, kita dianggap belum lagi banyak yang suap dan lain sebagainya, minta naik gaji. Mas, yang perlu saya sampaikan, dari 7.000 hakim, berapa orang sih yang bermasalah? Jangan digeneralisir, jangan karena satu hakim bermasalah, kemudian dianggap semua hakim yang sedang berjuang menjaga integritas juga bermasalah. Itu tidak fair. Coba lihat, dari 7.000 hakim di tahun ini, berapa yang bermasalah? Berapa yang tersangkut suap dan korupsi? Kita harus fair melihat itu, sebagai agar bijaksana. Kan begitu. Kemudian misalkan lagi seperti yang tadi disebut hakim perempuan. Tidak ada juga jaminan terhadap hakim-hakim perempuan. Ada banyak sekali hakim-hakim perempuan yang dikuntit, yang rumahnya dilempari batu, intimidasi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini, Mas, ini perlu kita bahas. Negara ini perlu membahas ini. Karena jika tidak, harapan kita terhadap peradilan yang bersih itu akan semakin jauh, Mas. Jika tidak tahun ini, kapan lagi kita bersuara? Jika tidak kami yang bersuara, siapa yang akan menyuarakan? Jika kita tidak bersama-sama mengawasi lembaga peradilan, akankah hadir peradilan yang bersih itu? Kan itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kami hakim-hakim muda saat ini juga sedang memperjuangkan itu, Mas. Sedang memperjuangkan itu. Kami kami memperjuangkan agar tidak ada lagi hakim muda yang menyerah, Mas. Kami hakim-hakim muda berkomitmen ketika kesejahteraan sudah naik, integritas harus dijaga sama-sama. Itu komitmen dari Solidaritas Hakim Indonesia. Sampai hari ini bergabung di Solidaritas Hakim Indonesia, itu sudah ada 1.700 lebih hakim yang secara resmi bergabung di kita. Dan yang memilih datang ke Jakarta hari ini dengan uang sendiri, biaya sendiri, itu 148 orang saat ini di Jakarta yang aktif melakukan audiensi kepada banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh nasional, para tokoh-tokoh negarawan kita, agar kembali mengingatkan akan pentingnya ini dilakukan. Kita ini statusnya adalah negara hukum, maka hukum harus menjadi prioritas. Perbaikan hukum harus menjadi prioritas. Jika hukumnya baik, masyarakat berdaya, hukum terjaga, iklim investasi juga pasti akan semakin positif. Ya, ini sebenarnya cukup ironis ya Pak Fauzan ya, ketika para pengadil berharap keadilan yang selama ini menjadi haknya. Anda boleh tidak setuju dengan pertanyaan saya berikut ini, kalau misalnya saya mengilustrasikan sosok seorang hakim mungkin yang dikenal dari gaya hidupnya ya mungkin 1-2 orang yang kita bisa lihat dia gaya hidupnya cukup mewah begitu, tapi ketika Anda memberikan ilustrasi soal berapa yang dia terima, dia bawa pulang rupiahnya, saya jadi bertanya-tanya, lalu bagaimana untuk kemudian hakim tersebut menutupi atau memenuhi gaya hidupnya selama ini kalau yang dia bawa pulang dalam tanda petik ya hanya seperti atau segitu, Pak Fauzan? Pertanyaannya apa, Mas?
Saya belum paham. Ya, artinya ketika kita melihat hakim-hakim yang memiliki gaya hidup, ya tanda petik ya, Anda boleh tidak setuju ya. Ya kan saya bertanya-tanya lagi ketika Anda memberikan ilustrasi tadi bahwa yang dia bawa pulang seorang hakim kan ternyata cuma segitu, tanda petik saya lagi. Lalu pertanyaannya, untuk memenuhi gaya hidup itu, dari mana seorang hakim dengan gaya hidup yang tinggi itu memenuhinya? Ya, tentu hal-hal seperti itu tidak ada jawaban pasti ya, tidak ada jawaban pasti. Tapi yang perlu kita pahami bahwa setiap hakim kan punya latar belakang masing-masing yang berbeda, Mas. Tentu kan, ada latar belakang dari yang punya ekonomi yang cukup sejak awal, ada yang tidak, ada yang juga berangkat dari masyarakat biasa. Tentu itu juga berdampak. Atau misalkan pasangannya yang juga bekerja, ataupun misalkan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak ada jawaban yang pasti. Jadi saya juga tidak ingin berandai-andai. Ya, artinya yang kita bahas di sini adalah standar minimum hakim ya. Standar minimumnya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar hakim, kebutuhan kesehatan, kebutuhan keamanan, kebutuhan jaminan terhadap transportasi, rumah dinas, poin-poin yang sudah dijanjikan dalam undang-undang. Ya. Tidak ada hal baru yang kami tuntut. Semua itu sudah dipastikan oleh undang-undang, item-itemnya sudah ditentukan oleh undang-undang, tapi masalahnya hari ini sudah diberikan sebenarnya oleh negara, tapi sudah 12 tahun tidak mengalami penyesuaian. Ini yang menjadi masalah. Ya, oke. Pak Fauzan, saya ada sedikit data ya. Kalau kita komparasi dengan gaji anggota DPRD di kabupaten kota ya Pak Fauzan ya. Ini berdasarkan PP nomor 18 tahun 2017 dan juga Permendagri nomor 62 tahun 2017. Itu kalau gaji anggota DPRD di kabupaten kota itu 36 juta sampai 45 juta. Sudah termasuk PPh 15%. Tapi itu kan belum termasuk penerimaan lain-lain ya di luar gaji gitu kan. Menurut Anda tuntutan 142% itu sudah layak kalau memang mau disamakan dengan anggota DPRD, sementara beban tugas hakim itu jauh lebih besar? Poin kita adalah pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu harus berdiri sejajar, Mas. Karena ini adalah pilar kita berbangsa dan bernegara. Terhadap nilai tentu ada tim khusus yang akan lebih ahli menyusunnya, tapi kami hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang selama ini terjadi dan terus memang secara real kami hadapi di daerah. Saya sebagai hakim mungkin dan rekan-rekan saya yang saat ini bekerja di Sulawesi, Kalimantan, Papua, di berbagai daerah di Indonesia. Semua data dan fakta sudah kami serahkan kepada negara, dalam hari ini beberapa lembaga dan kementerian. Dan juga tadi di Dewan, kami juga sudah sampaikan fakta. Dan dari silaturahmi yang kami lakukan, ternyata baru kita ketahui juga banyak fakta-fakta yang juga baru diketahui oleh pemerintah, baru diketahui oleh DPR. Karena memang mungkin cerita-cerita ini selama ini hakim memendam itu, Mas. Ya. Menyimpan itu untuk menjaga apa? Menjaga martabat. Menjaga martabat. Jadi itu poinnya yang perlu saya sampaikan lah. Oke, Pak Fauzan, apa kemudian jaminan yang bisa diberikan oleh hakim ketika kemudian nanti pemerintah memenuhi tuntutan Anda? Jika sistemnya baik, itu potensi untuk outputnya lebih baik, itu peluangnya akan lebih besar, Mas. Tapi jika sistemnya masih buruk, peluang untuk mendapatkan hasil terbaik itu mungkin akan minim, Mas. Tentu itu akan terjadi di semua profesi, di semua kegiatan. Jika sistem baik, manajemen baik, hasil pasti baik. Itu gambaran mungkin yang paling mudah saya gambarkan. Ya. Jadi untuk jaminan, kita hanya bisa melihat peluang-peluang dan juga potensi-potensi yang ada. Karena secara teori kan sebenarnya semakin baik manajemen manusia, manajemen keuangan, manajemen sumber dayanya yang semua akan mungkin menghasilkan output yang lebih baik. Kalaupun misalkan ada yang gagal menghasilkan output yang baik, nah itu fungsinya monitoring dan evaluasi, pengawasan. Maka kami juga tuntut RUU Jabatan Hakim yang sudah 10 tahun tidak dibahas-bahas itu segera dibahas dan disahkan. Agar apa? Agar ada penguatan terhadap MONEF. MONEF itu penting, Mas, dalam proses sistem persidangan di pengadilan itu. Jika MONEF-nya tidak baik, bagaimana kita bisa menuju kepada arah yang lebih baik? Maka kesejahteraannya harus baik, sistem harus baik. Maka peluang kita untuk mendapatkan keadilan, kualitas putusan,
kualitas SDM, kualitas hakim-hakim yang terbaik itu lebih besar, Mas, peluangnya. Anda mengatakan tadi bahwa peristiwa 12 tahunan ini terjadi ya. Artinya agar tidak terulang lagi di 12 tahun yang akan datang, apakah tidak perlu dibentuk atau mungkin dibuat sebuah aturan main, regulasi atau apapun namanya, sehingga mungkin kalau kita bicara tentang kesejahteraan para hakim itu harus sejalan juga dengan inflasi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi otomatis tidak perlu nunggu tiap 10 atau 12 tahun kemudian hakim bersuara, berunjuk rasa begitu, Pak Fauzan? Ya, itu salah satu materi yang kami berikan masukan dalam perubahan PP 94 2012. Ya. Sebab dalam PP 94 2012 itu belum mengatur otomatisasi kenaikan. Ya. Sebagaimana itu terjadi pada gaji pokok dan tunjangan kinerja. Itu yang kurang dahulu di 2012. Jadi PP itu kami dorong itu dilakukan agar otomatis. Karena tidak baik bagi sistem kita bernegara, tidak baik juga bagi profesi hakim jika 12 tahunan harus begini, Mas. Tidak ada satupun hakim yang sebenarnya mau berada pada posisi hari ini, Mas. Karena cita-cita kami ya begitu. Satu hal yang menarik, Mas. Ini kami dapatkan cerita dari Habibur Rahman, salah satu anggota Komisi 3 di DPR. Ya. Dia katakan begini, saat ini mahasiswa hukum terbaik di Indonesia ini, jika ditanya setelah lulus nanti mau jadi apa, itu tidak ada lagi yang mau jadi hakim, Mas. Sebab dia tahu kesejahteraan yang diberikan oleh negara itu memang sangat memprihatinkan. Itu sudah semua aparat penegak hukum tahu itu, bahwa hakim yang paling rendah kesejahteraannya, padahal itu dijamin oleh negara. Padahal hakim disebut sebagai pejabat negara. Jangan-jangan harus krisis hakim dulu, baru negara mau mikirin hakim, begitu? Jangan sampai, Mas. Kami hakim-hakim muda, jika yang lain tidak bersuara, kami akan bersuara. Karena cita-cita kami pada perbaikan hukum negara ini sangat tinggi. Ekspektasi kami pada janji-janji para pimpinan, tentu pimpinan misalkan kayak Presiden Prabowo, itu tidak akan bisa mencapai cita-citanya jika kita masyarakat tidak mendukung program-program itu, kan? Jadi kami sebagai anak bangsa punya kewajiban untuk ikut ambil bagian, turun tangan menyelesaikan masalah Republik yang sesuai kapasitas dan kemampuan kami. Demikian. Pak Fauzan, untuk kesejahteraan hakim yang kemudian disesuaikan atau ada kenaikan, tentu juga akan berdampak pada kinerja para hakim itu sendiri. Tetapi seperti yang Anda katakan tadi, itu kan perlu waktu dan proses. Tidak mungkin hari ini naik, bulan depan naik, bulan berikutnya kinerja hakim juga membaik, begitu kan? Tetapi ini ada harapan. Sebagaimana juga Anda menuntut kepada pemerintah sekarang yang mungkin akan bisa direalisasikan oleh Presiden berikutnya, Prabowo Subianto. Anda memberi batas waktu kepada pemerintah berikutnya, kapan paling lambat? Kami percaya para pemangku kepentingan, para penentu kebijakan, tahu kapan waktu paling tepat merealisasikan ini semua. Tapi yang perlu kami tekankan, jangan terlalu lama abai terhadap hak-hak para pengadil. Karena itu membahayakan pondasi dasar kita bernegara. Negara kita ini negara hukum, Mas. Jika itu diabaikan semakin lama, berarti pemerintah turut ambil bagian dalam membuat peradilan yang semakin ya dibilang semakin mengkhawatirkan. Ya. Kalau jangan sampai ikut berperan di situ. Ya, Pak Fauzan, kalau Anda tidak memberikan batas waktu kepada pemerintah ya, bukan orang per orang ya. Artinya saya khawatir nanti kita ketemu lagi 12 tahun akan datang kita membahas hal yang sama. Ya. Tidak, kami sudah melakukan silaturahmi kepada seluruh pemangku kepentingan dan tanggapannya semua positif. Beberapa lembaga kementerian juga berterima kasih kepada kita karena sudah menyuarakan ini. Karena memang banyak sekali PR di negara ini yang harus diselesaikan, kami paham itu. Dan tentu kita serahkan kepada pemerintah untuk menentukan itu. Tapi jangan semakin lama. Jangan sampai 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Jangan. Nanti semakin runtuh integritas. Semakin banyak nanti hakim-hakim yang menyerah, Mas. Dan tidak mau. Dan Anda harus percaya kepada pemerintah, khususnya pemerintah yang akan datang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui sambungan telepon yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad. Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Kita harus percaya pada pemerintah, kita harus bantu pemerintah, karena kita semua anak bangsa, Mas. Oke, jadi setelah ini hakim-hakim mulai kerja lagi tanggal berapa, Pak Fauzan? Sesuai dengan agenda, mulai minggu depan semua sudah aktif kembali karena masa cuti sudah habis.
Nah, kalau masa cuti itu sudah habis tidak sidang juga, itu baru namanya mogok hakim, Mas. Oke. Jadi ini sekarang lagi hakim sedang cuti gitu. Iya. Tanggal Bukan berapa? Tanggal berapa masuk semua? Tanggal 11. Tanggal 11 agenda kita hari terakhir. Oke. Tanggal 14 sudah aktif kembali. Berarti Insya Allah. Senin depan ya, Pak Fauzan ya? Senin depan sudah. Oke, ya mumpung masih cuti, nikmati waktu bersama keluarga ya. Paling tidak kan hal-hal yang menyangkut mental tadi kan juga bisa menjadi bagian untuk menguatkan hakim dan keluarganya, Pak Fauzan ya. Anda jamin semua teman-teman para hakim ini tanggal 14 sudah aktif kembali ya. Tidak ada sidang yang kemudian ditunda atau kemudian diundur dan sebagainya. Hakim Indonesia solid, Mas, dalam hal ini. Oke, baik. Pak Fauzan, terima kasih sudah bersama kami. Salam untuk teman-teman Solidaritas Hakim Indonesia. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Mas. Pemirsa, demikian diskusi kami dengan juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Ar-Rasyid. Sekaligus mengakhiri NTV Prime Dialog pada malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih ada beberapa berita lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime. Tak